Skuad Timnas Indonesia butuh dukungan bukan ejekan demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk bicara belak-belakan soal kualitas lapangan sintetis Filipina. Sandy Walsh ungkap arahan Sintayong ke skuad Garuda jelang laga kontra Filipina. Kekalahan di laga pertama lalu membuat skuad Garuda terdampar di dasar klasemen grup F karena tak memiliki poin. Kini Sintayong dan anak asuhnya wajib untuk meraih poin pada laga kedua. Jelang laga tersebut, Sandy Walsh membeberkan pesan dari Sintayong kepada dirinya dan rekan-rekannya. Ia juga mengungkapkan bahwa Sintayong ingin anak asuhnya lebih berani menguasai bola. Selain itu, ia juga meminta agar anak asuhnya berani berduel dengan pemain lawan. Sintayong ingin timnas Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan meskipun bermain di markas lawan. Pelatih mengatakan agar saya dan teman-teman harus lebih berani pegang bola dan berduel. Juga komunikasi yang baik dengan sesama pemain. Saya rasa kami bisa memberikan yang terbaik saat bertemu Filipina, ucap Sandy dilansir dari laman resmi PSSI. Kami harus lebih fokus dan bermain lebih optimal daripada apa yang kami lakukan saat melawan Irak. Yang jelas, saya dan teman-teman akan memberikan semuanya untuk timnas, jelas Sandy. Skuad Timnas Indonesia butuh dukungan bukan ejekan demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, kekalahan telak atas timnas Irak beberapa waktu lalu membuat para pecinta timnas Indonesia seakan marah bahkan mengejek beberapa pemain timnas yang tampil underperform. Seharusnya para pemain ini mendapatkan dukungan lebih demi mengembalikan kepercayaan diri untuk menghadapi laga selanjutnya. Apalagi ini ajang sekelas kualifikasi Piala Dunia, bukan hal mudah untuk bisa lolos. Apalagi semua tim pasti mempunyai motivasi yang lebih tinggi daripada turnamen lain. Menembus Piala Dunia itu merupakan akumulasi dari banyak faktor. Sebagai contoh adalah bagaimana Cina yang telah berkembang pesat secara infrastruktur dan memiliki dana melimpah, kesulitan menembus ajang terakbar dunia tersebut. Praktis, tim negeri tirai bambu hanya bisa melangkah ke putaran final saat Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Dilihat dari itu, memang ajang Piala Dunia akan menjadi pertarungan tertinggi dari seluruh tim nasional di seluruh dunia. Itulah yang akan menjadi tantangan, termasuk bagi timnas Indonesia. Sebagai pecinta timnas, sudah seharusnya fokus menguatkan kepercayaan diri pemain, bukan malah mengkritik bahkan mengejek skuad Garuda. So, we proud you timnas Indonesia. Sempat sesumbar bisa tekuk timnas Indonesia, kini pelatih Filipina akui tertekan jelang adu taktik dengan Sintayong. Beberapa waktu lalu pelatih Filipina Michael Weiss sempat sesumbar dengan percaya diri timnya bisa menaklukkan skuad Garuda. Weiss bahkan mengungkapkan taktik yang akan coba bermain terbuka kala bersua tim asuhan Sintayong. Weiss juga mencari celah di kubu Indonesia. Ia paham betul timnas Indonesia baru menelan kekalahan yang lebih pahit lagi. Namun sehari jelang laga, nyali pelatih berusia 58 itu justru menciut. Weiss justru mengaku bahwa ia merasa tertekan jelang adu taktik dengan Sintayong di laga kedua grup F nanti. Hal itu dikarenakan mereka diwajibkan untuk meraih poin penuh usai kekalahan dari Vietnam. Selain itu, mereka kembali bermain sebagai tuan rumah pada kesempatan kali ini. Pasti ada tekanan dan tekanan besar, itu pasti. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi sangat penting dalam hal ini. Hasil adalah sebuah hal yang harus kami pikirkan. Kekalahan melawan Vietnam lalu juga sebuah hal yang harus dipikirkan. Tetapi untungnya penampilan kami cukup bagus, ujar Michael Weiss. Rafael Struijk bicara belak-belakan soal kualitas lapangan sintetis Filipina. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam pertandingan lanjutan grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sore ini. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk, menyinggung soal rumput sintetis milik timnas Filipina. Ia mengatakan sebenarnya sudah terbiasa bermain di lapangan dengan rumput sintetis. Namun lapangan seperti tempat dirinya berkarir di Belanda dengan Filipina berbeda kualitasnya. Sejujurnya di Belanda juga ada lapangan sintetis, tapi tanpa bermaksud tidak hormat, lapangan ini benar-benar buruk, ucap Rafael dalam konferensi pers. Pemain Ado Den Haag itu juga mengatakan mungkin saja faktor cuaca yang mempengaruhi kondisi lapangan di sana.
Dia nilai rumput sintetis di sana memang terlalu kera, es dan akan membuat tidak nyaman. Sepertinya karena cuaca panas, rumputnya sangat keras, katanya. Rafael menambahkan kondisi itu menjadi tantangan buat timnas Indonesia dalam misi meraih poin dari tangan Filipina. Jackson F. Tiago optimis Coach STY bisa kembalikan mental pemain timnas Indonesia saat lawan Filipina. Pada laga yang akan digelar sore hari ini, skuad Garuda dihadapkan pada misi meraih kemenangan untuk membuka kans lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, kemenangan ini jadi ajang untuk membangkitkan mental pemain setelah pada laga perdana kalah telak dari Irak. Shin Tae-yong menjelaskan mereka mengakui bahwa kekalahan atas Irak cukup pantas. Skuad Garuda menciptakan kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan tim lawan. Hal ini yang akan mereka antisipasi untuk melawan Filipina nanti. Mengenai skor 1-5 ketika kami bermain di Irak, kami tidak punya alasan apapun tentang itu. Karena kami kebobolan berasal dari kesalahan kami sendiri, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers. Di sisi lain, Coach Shin menegaskan akan berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan nanti. Alasan mengapa kami harus menang melawan Filipina, bukan karena kami kalah melawan Irak sebelumnya. Tetapi laga ini adalah pertandingan yang bagus. Kami memiliki kesempatan untuk membuat kalian tahu poinnya, jelas Shin Tae-yong. Filipina banyak agen untuk memata-matai kekuatan timnas Indonesia. Banyaknya pemain Filipina yang bermain di Liga 1 dianggap menjadi agen untuk memata-matai kekuatan timnas Indonesia. Sebelum saling bentrok, kedua tim ini mendapat hasil yang kurang bagus pada laga perdana. Oleh sebab itu, duel hari ini akan sangat sengit bagi kedua tim. Di atas kertas, timnas Indonesia sejatinya lebih diunggulkan daripada Filipina. Selain unggul head-to-head, Sandy Walsh DKK juga memiliki skuad yang mumpuni. Akan tetapi The Ascals disinyalir memiliki beberapa agen mata-mata yang mengawasi kekuatan skuad Garuda. Agen mata-mata yang dimaksud adalah beberapa pemain Filipina yang berkarier di Liga 1 Indonesia. Seperti diketahui, Weiss memiliki sekitar 5 pemain yang berkarier di Liga 1 musim ini. Sedikit banyaknya para pemain itu bisa mengetahui kedalaman skuad timnas Indonesia. Pasalnya mereka berada di satu tim atau pernah bertarung melawan para penggawa Garuda. Misalnya Daisuke Sato yang satu tim dengan Edo Febriansah, Rahmat Irianto, dan Mark Klok.